Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh bangsa dan setanah, jumpa lagi di channel Jagat Lupitu. Semoga dalam keadaan serta kurang satu apa rahmah barokah salam Allah curahkan untuk kita semuanya. Saya tampilkan kembali Habib Zidan terkait dengan bagaimana kedudukan Habaib di Indonesia yang notabene keturunan Hadramaut di Indonesia. Jangan bikin gaduh, jangan bikin ulah. Karena kita numpang di Indonesia sudah diterima, bahkan dikawinkan dengan putra-putri kiai yang notabene beranak pinak di Indonesia. Harus saling menghormati kedepakan akhlak yang mengaku sebagai dzurriyyah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hal-hal tersebut disampaikan oleh Habib Zidan terkait itu dan merasa berterima kasih kepada Kyai Wahab Kasbullah karena sudah terima, bahkan meminta kepada kala itu Presiden Soekarno untuk bagaimana keturunan Arab atau zaman diberi hak istimewa untuk menjadi warga negara Indonesia. Dan ini berbanding terbalik kepada oknum-oknum habaib saat ini yang notabene secara akhlak jaruh panggang dari pada api, tidak sesuai apa yang disampaikan oleh Habib Zidan yang notabene para habaib di Indonesia harusnya bisa unggah-ungguh tahu diri terkait dengan pernah hak-hak yang mereka berikan, kemauan atau hak itu diberikan kepada pemerintah Indonesia atas inisiatif atau jerih payah kiai-kiai Nahdlatul Ulama termasuk Kyai Wahab Kasbullah. Lebih jelasnya mari kita simak bagaimana Habib Zidan menuturkan hal tersebut lewat video berikut ini. Segala hilah mohon maaf NKRI Hadramaut Nusantara milik kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau MK bilang, oh nggak bisa, ini tidak kurang, ini buktinya nggak kuat, nggak boleh dibawa ke MPR, selesai. Jasa paman. Udah repot, udah kan pakai jasa paman bu. Anak kecil lagi boleh jadi cawapres, emang jasa siapa? Jasa paman. Makanya lu punya paman yang bener. Lu pulang bilang ke paman kan, lu jadi hakim tuh jadi apa kan? Kira-kira jelas gak bu? Jelas gak? Nah itu sebetulnya cara menyelesaikan, nggak perlu ribut. Yang penting DPR-nya adil, MK-nya juga adil. Nah saya berharap begitu, jadi nggak usah ribut. Tapi kalau MK-nya tidak jujur, tidak adil, DPR-nya nggak dipercaya lagi oleh rakyat, ada jalan ketiga. Apa jalan ketiga? Ekstra parlementer. Apa bu? Bu, makanya nih hari pokoknya ibu-ibu di sini mesti pinter politik semua. Amin. Ibu pulang dari sini ngadu ke suami, kita habis dapat pelajaran S2 dari Presiden. Jadi sarjana semua, insya Allah. Bu, ekstra parlementer maksudnya perjuangan di luar parlemen. Apa tuh? Rapat jalanan. Apa tuh? Sidang rakyat. Apa tuh? People power. Apa tuh? Revolusi. Apa sih tuh? Kontak. Yang amat. Gua ngomong begini gak paham, begitu gak paham, ya udah ngomong berontak. Paham kan? Paham bu? Mak-mak. Yaman, Hadramaut, jangan bikin galau di NKRI. Mau marah Habib yang lain terserah. Emang kenyataan kita nih habaib warga negara Indonesia numpang di Indonesia, kenyataan. Para habaib kemudian warga Arab baik yang dari Hadratul Maut kemudian dari Timur Tengah dan sebagainya harus berterima kasih kepada Mbah Wahab atau Kiai Haji Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU, karena kata Anda nih Kiai Wahab lah yang mengusulkan warga Arab itu menjadi WNI. Ini sejauh mana nih kesohihannya? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu berawal ceramah saya peristiwa acara
hallnya Mbah Wahab yang pertama kali diadakan Jakarta. Jadi waktu itu saya di airport Surabaya, saya mendapat telepon dari salah satu ke anaknya Mbah Wahab melalui Bunyai Hasbia. Dia telepon, Habib dapat salam dari Bunyai Hasbia karena dia doanya mau bikin hall Mbah Wahab. Saya spontanitas, saya masih di airport di Surabaya, saya spontanitas saya bicara, loh saya kepingin satu bikin hall Mbah Wahab di Jakarta. Saya bilang, tolong sampaikan sama keluarga besar Mbah Wahab yang ada di Tambak Beras. Saya bilang, tolong sampaikan dan tolong sampaikan. Dan alhamdulillah setelah itu acara di Jombang hallnya beliau, dibikinlah, kita kumpul semua, ada anaknya seluruhnya, anak-anaknya beliau Mbah Wahab, ada Kai Hasyid, juga ada alumni santri daripada pesantren di Tambak Beras. Tambak Beras, iya ya. Dan kita alhamdulillah sepakat berkolaborasi, akhirnya bikinnya di rumah Jalan Lontar situ, rumahnya Bunyai Hasbia. Iya, sepakat di keluarga di situlah. Ya udah alhamdulillah berjalan seiringnya waktu, ya tanpa kita tanpa kita sadari ternyata meriah. Ya kenapa? Saya beralasan waktu itu, kenapa Habib kok pengennya sampai sampai bersikeras bikin hallnya Mbah Wahab di Jakarta. Saya bilang, yang saya tahu aktivitasnya banyak di Jakarta selama hidupnya. Ya wajar. Ya kita harus mengingatkan kembali khususnya warga Jakarta dan juga warga Nahdi. Ya, ketika beliau aktif di partai dan menjadi politisi ya, gitu ya. Ya dari zamannya didirikannya di Jakarta, Jalan Menteng nomor 14, diresmikannya yang di situ semuanya habaib. Habib Ali Kuitang, Habib Salim bin Ahmad bin Jindan, dan para habaib lainnya, Habib Ali Bungur, semuanya hadir semuanya untuk mendukung pendirian NU di Jakarta, Jalan Menteng nomor 14 kala itu. Ya karena saya dengar itu bahwa Mbah Wahab itu yang membuat inisiasi, kemudian mengumpulkan para habaib untuk mendukung komite hizaz dan sebagainya. Semuanya. Karena saya lihatnya beliau ini brilian orangnya. Jadi jantungnya Nahdlatul Ulama ini berkatakan, maaf, 1000 kali maaf, bukan mau melecehkan, bisa diibaratkan beliau ini kompresor. Ya, kompresor denyut nadinya, penggeraknya. Iya, memang penggeraknya. Mbah Wahab ini. Ya itu tanpa dia sadari. Dan itu nyata itu. Jalannya dia kemana-mana, beliau kemana-mana, sampai dari ulama yang ada di Jawa Barat, yang di Jawa Tengah, Jawa sampai semua, beliau itu yang punya pergerakan. Memang beliau ini orang pergerakan. Dari mudanya dari mendirikan majalah semua, karena berita-berita, seorang pejuang, seorang harakah, disinilah harakah barokah. Iya betul. Ulama sekaligus jurnalis itu, penulis ya, kolumnis lah. Dan pengusaha majalah gitu aja. Dan dia juga masuk. Ya dekat dulu di salah satu untuk mendukung berita RRI itu dengan bahasa Arab Mbah Wahab. Nah, dulu RRI itu ada bahasa berita dunia, dalam beritanya ada bahasa Arab. Nah, dulu di situ juga ada Kiai Abdullah bin Nuh. Ustadz dia Sihab kalau nggak salah zaman itu. Nah, itu Mbah Wahab, masya Allah. Jadi Mbah Wahab memang bergaul orangnya ke siapapun, nggak pandang bulu, dari anak kecil sampai orang tua kenal beliau dengan humble-nya beliau. Ya kan, sehingga kadang-kadang orang menanya, Mbah Wahab nggak nggak ngarang kitab, Beb, katanya. Lah, mau ngarang kitab nggak ngarang kitab,
itu bukan haknya kamu bertanya sama saya. Haknya kita ini sebagai warga, orang pecinta NU, sebagai pengurus struktural NU, kita berkhidmat aja udah, meninggikan nama dia, taruh di kepala kita, udah selesai. Jangan kamu nanti ujung-ujungnya terus sama juga melecehkan, saya bilang. Jangan, saya bilang, karena beliau berjasa besar terhadap ada karya-karya, cuma kan karena ini memang beliau orang yang harakah, ya kan, ya sehingga karya beliau itu boleh katakan ya ditutupi beliau sendiri kan begitu. Oke, Bib, itu Anda dapat cerita bahwa Mbah Wahab lah yang pertama untuk mengusulkan para warga Arab kemudian termasuk Yaman itu untuk menjadi WNI, itu dari mana ini? Nah begini, namanya kan cerita. Jadi cerita itu dari an kan ceritakan dari. Jadi Mbah Wahab itu ya orang yang sering mendatangi para ulama dan sering ngajak kumpul-kumpul para ulama dan juga para habaib. Ya kita kan habaib itu kan juga keturunan Arab yang ada di Indonesia ini kan belum sempat menjadi warga negara, sementara sudah banyak yang juga berjuang di NKRI ini untuk memerdekakan negeri ini. Akhirnya ya cerita ini muncul baik dari orang tua saya maupun dari murid dari kakek saya sendiri, Salim bin Ahmad Panjaitan. Berapa orang menceritakan ini semua. Memang mereka kan ikut kakek, memang pelaku kan sejarah dan juga mendengar langsung kan. Ya, akhirnya secara pendekatan itu Mbah Wahab dengan Bung Karno juga dekat. Jadi selagi juga dia seorang legislatif, tapi dia juga secara emosional pribadi dekat dengan Bung Karno. Ya, setelahnya musyawarah apapun negara selalu nanya ke Bung Karno. Yang menarik, kita bukan membandingkan siapapun pemimpin Indonesia semuanya baik ya, tapi ada satu hal yang kehebatannya Bung Karno yang orang tidak tahu, Pak. Bagaimana Bung Karno menempatkan ulama dengan posisi tertinggi. Itu satu. Maaf ya, semua ini insya Allah baik semua pemimpin kita. Tapi Bung Karno nanya dengan ulama, datang nih ulama Bung Karno, dia pun malam dia datang, dia diskus. Kakek saya aja kalau Bung Karno datang ya datang malam, cuma nggak banyak orang. Datang malam hari tertutup. Kakek saya datang lagi ke istana tuh Bogor tuh, cuma malam hari, nggak gempor-gempor. Jadi ya ujung-ujungnya diskus musyawarah untuk apa nih negara. Ya, itu Bung Karno datang menanyakan kepada tokoh agama, khususnya alim ulama dari yang ada di Indonesia. Itu menarik, maksudnya menarik. Itu tercatat di apa itu? Namanya ini kan tidak tercatat dalam yang saya dapat itu, tidak, cuma kan dapat dari itu usulan bahwa Mbah Wahab itu cerita itu apa ya, yang Mbah Wahab yang menyampaikan kepada Bung Karno agar setelah ini siap dijadikan warga negara Republik Indonesia. Akhirnya Bung Karno memberikanlah walaupun gimana tetap melalui MPRS atau musuh DPA bagaimana ya, itu diusulkan. Bung Karno mengeluarkanlah surat keputusannya. Itulah hubungan yang nggak bisa dinilai sama materi, nggak bisa dinilai sama duit. Unik dan hebat beliau, seorang diplomasi. Hebat sampai istilahnya ya kita sendiri ya bangga. Saya istilahnya saya WNI keturunan Arab dari golongan habaib. Saya juga secara pribadi mengucapkan terima kasih banyak kepada wabil khusus keluarga besar Mbah Wahab dan juga kepada seluruh ulama daripada Nahdlatul Ulama yang memperjuangkan
yang telah merawat hubungan dengan baik, yang menerima dengan baik para habaib yang ada di Indonesia ini. Itulah wujud kita sebagai saya pribadi, sebagai saya ini keturunan Arab dari golongan habaib. Berkhidmat tidak cukup hanya dengan lisan saja. Berkhidmat tidak cukup hanya dengan perilaku, tapi kita menaruh beliau-beliau ini, nama beliau di dada kami, di hati kami, sebagai panutan kami, ya kan? Karena apa ya, ajaran daripada ulama NU ini, kita juga terus terang, kita mondok di tempatnya para kiai cuma sebentar, gimana ya kita hilir mudik istilahnya, tetap saya berkhidmat karena banyak hutang budi ya saya. Akhirnya mau kiainya pakaiannya saya cucikan, terus kalau kiainya lewat kita tetap dengan akhlak kita berdiri, terus misalkan kita ngomong atur, ya kalau mau udah ketemu kiai tetap kita cium tangan, apa saya jalan, karena orang tua saya, kakek saya itu mengajarkan satu, dia pun gimana dia misalkan ini ustadz, dia bukan seorang habaib, hormati, cium tangannya, karena itu kalian akan mendapat keberkahan, karena dia punya orang yang berilmu. Yang antik itu kita mondok, tapi orang tua saya ngirim surat. Apa itu? Ya saya nggak pernah buka kalau ada orang tua saya ngirim surat, misalnya buat Kiai Fulan atau ini. Itu pas ini ya, Kiainya mau baca ketawa. Ya ampun Habib Solah katanya, mana mungkin ya, kayak udah begitu saya ya mondok, cuma kan mondok saya kan nggak lama, sebentar pulang, sebentar jalan, jadi muter-muter, karena kadang-kadang ada kiai ada bawa, Beb ikut. Kadang ada, jadi kalau orang bilang saya ini nggak mondok, yang mondok itu sarung sama baju kokoknya. Jadi akhirnya kalau misalnya loh, udah mulai saya akrab sama kiai, saya tanya, Kiai mau tanya ya apa ya, itu si surat abah saya apa? Abahmu ngirim surat, aku titip anakku itu sebagai anakmu. Jadi kalau sebagai anakmu kamu mau apakan aku redok katanya. Iya, ini abahmu. Ya doa iya. Nah, dia itu ngasih surat itu. Tapi uang saku saya nggak dikasih nih Kiai. Saya bilang. Ya kalau bilang anak Beb, udah jadi anak sebagai anak disuruh apa ya, ibarat kata ibaratnya itu sebagai, anggap sebagai anak. Berarti kan Beb kalau saya ya katanya ya, kalau saya sudah, bapak kamu sudah kasih ke saya, ya sebagai kamu dia sebagai anak saya, ya dapat uang saku ya. Otomatis all in katanya semuanya katanya. All in jadinya. Makannya juga makan ikut yang enak katanya. Ya itulah apa ya? Itulah kedekatan kekeluargaan yang dibina, yang telah diwarisi oleh pendiri Nahdlatul Ulama, sehingga kita, terutama kita sebagai keturunan Arab dari golongan habaib ini, apa? Gak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Maksudnya gimana? Anda begitu terharu dan meneteskan air mata itu. Kenapa? Karena apa? Boleh jadi kalau nenek moyang saya nggak masuk di Indonesia, belum tentu seperti Indonesia habaib dihormatinya. Iya. Jadi Anda begitu terharu kakek moyang Anda masuk ke Indonesia dan betul-betul dihargai oleh bangsa Indonesia, oleh rakyat Indonesia, dan memuliakan Anda dan kakek moyang Anda. Apa yang akan Anda sampaikan kepada para habaib atau para keturunan Yaman yang datang ke Indonesia? Kita kembalikan bagaimana akhlak daripada habaib
yang sama-sama ada unggah-ungguhnya dengan alim ulama dari Nahdlatul Ulama satu sama lainnya. Ya kami habaib itu masuk Indonesia kan nggak bawa istri. Iya. Maaf dikasih anak gadisnya, misalnya anak kiai dikasih dinikahkan, sampai dikasih tempat, sampai mungkin bisa jadi suruh mengajar di majelis taklimnya atau pesantrennya atau dibangun pesantrennya, ada yang begitu, ya kan? Ya inilah yang jadi akhirnya habaib dengan para kiai, dengan warga Indonesia khususnya itu ada kalimat saling menghormati. Wahai anak-anakku, misalkan kayak ibu saya Betawi, ya, tapi itu kalimat itu sudah ada tertanam dari zaman dulu, dari habaib, itu akhwal. Artinya ini bukan ejekan, jadi sama-sama saling memuliakan, saling menghormati. Dikasih tahu itu akhwal, itu paman daripada ibumu, itu paman-paman ibumu. Ya, itu dari kalimat kalau ammi itu paman dari bapak, kalau khal paman dari ibu. Jadi sebut akhwal, jadi paman-paman, itu ke jamak. Itulah yang dahulu saling ada unggah-ungguh, saling menghormati satu sama lainnya.